Terminal itu tidak pernah tidur. Sejak subuh hingga larut malam, ia bernapas lewat deru mesin, makian sopir, dan langkah kaki yang tak pernah peduli. Di tengah hiruk-pikuk itu, Darso berdiri seperti bayangan yang salah tempat, pria parubaya dengan punggung membungkuk, pakaian kumal, dan tatapan kosong yang seolah telah menyerah pada hidup. Setiap pagi, Darso memunguti botol plastik dan kardus bekas di antara kaki para penumpang. Tangannya kasar, penuh luka lama yang tak pernah sembuh sempurna. Orang-orang menyingkir darinya, bukan karena takut, melainkan jijik. Baginya, terminal bukan sekadar tempat mencari sisa hidup, melainkan panggung penghinaan yang berulang tanpa jeda. Hinaan itu datang dari mereka yang menyebut diri preman terminal. Tawa mereka keras, kejam, dan penuh kebanggaan. Mereka meludahi Darso, menendang karung rongsoknya, lalu menyuruhnya mengambil kembali sambil tertawa. "Dasar bangkai hidup," kata salah satu dari mereka, seolah Darso bukan manusia, melainkan sampah yang bernapas. Darso tidak melawan. Ia menunduk, memungut kembali barang-barangnya dengan tangan gemetar. Darah tipis mengalir dari pelipisnya akibat tendangan sepatu, tapi ia tak mengaduh. Di wajah tuanya, tak terlihat amarah, hanya keheningan yang terlalu dalam untuk disebut pasrah. Tak seorang pun sadar, keheningan itu adalah penjara bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di kejauhan, Herman berdiri sambil menghisap rokok. Dialah raja preman terminal saat ini, penguasa yang disegani sekaligus dibenci. Herman menatap Darso dengan senyum meremehkan, seolah sedang menilai seekor anjing liar yang tak layak diberi peluru. Baginya, Darso hanyalah alat hiburan murah untuk menunjukkan kuasa. "Biarkan dia," kata Herman sambil tertawa kecil. "Terminal ini perlu badut." Ucapannya disambut gelak tawa anak buahnya. Tak satu pun dari mereka tahu, nama yang mereka hina itu pernah membuat satu terminal bertekuk lutut dan berdarah. Malam tiba, dan terminal mulai berbau keringat serta ketakutan yang samar. Darso duduk di balik bas tua, membersihkan lukanya dengan air botol sisa. Saat itulah matanya berubah. Tatapan kosong itu mengeras, bukan oleh kebencian yang meledak, tapi oleh ingatan yang bangkit perlahan seperti mayat dari kubur. Ia teringat masa ketika namanya diucapkan dengan bisik ketakutan. Saat satu perintah darinya cukup untuk membuat orang menghilang. Darso menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum itu tidak terlihat siapapun. Namun, di sanalah takdir mulai berbalik, dan terminal yang bising itu belum sadar, mereka sedang berdiri di atas kuburan mereka sendiri. Pagi datang tanpa belas kasihan. Terminal kembali hidup, dan bersama hiruk-pikuk itu, nama Herman menggema di setiap sudut. Ia bukan sekadar preman, ia adalah hukum yang berjalan di atas sepatu besi. Tak ada pedagang yang berani membuka lapak tanpa izin, tak ada sopir yang berani melintas tanpa setoran. Semua tunduk, bukan karena hormat, melainkan karena takut. Herman berjalan menyusuri terminal dengan dada membusung, diikuti barisan anak buahnya. Tubuhnya besar, wajahnya keras seperti dipahat dari kebiasaan memukul orang. Setiap langkahnya disertai tatapan waspada dari mereka yang pernah melihat darah mengalir karena satu anggukan kepalanya. Di terminal itu, senyumnya adalah hukuman, dan diamnya adalah ancaman. Di pos utama parkiran bas, Herman menghitung setoran pagi. Uang berpindah tangan dengan cepat, bercampur keringat dan ketakutan. Seorang sopir terlambat menyetor. Tanpa banyak bicara, Herman menghantam wajahnya dengan gagang pisau. Darah muncrat, dan semua orang pura-pura tidak melihat. Terminal telah belajar, melihat berarti ikut mati. Di sela kekuasaannya, Herman membutuhkan tontonan. Dan Darso adalah pilihannya. Ia memanggil dua anak buahnya dan menunjuk ke arah pria parubaya yang sedang menyeret karung rongsok. "Ambil dia, bikin dia ingat siapa yang punya tempat ini," katanya santai, seolah memesan kopi. Darso diseret ke tengah terminal. Orang-orang berhenti berjalan, bukan untuk menolong, melainkan untuk memastikan mereka cukup jauh agar tidak terseret masalah. Tendangan, pukulan, dan caci maki menghujani tubuh renta itu. Darso jatuh berlutut, napasnya tersengal, tapi tetap tak melawan. Diamnya membuat Herman tertawa lebih keras. "Lihat dia," kata Herman kepada anak buahnya. "Beginilah nasib orang yang gak punya siapa-siapa." Ia meludah ke arah Darso. Ludah itu mengenai pipi Darso dan menetes perlahan. Tak ada yang tahu, saat itu Darso sedang menghitung, bukan rasa sakit, melainkan wajah-wajah yang kelak akan mati. Saat mereka pergi,
Darso tertinggal di lantai terminal yang kotor. Tubuhnya remuk, tapi matanya tetap terbuka. Ia menatap punggung Herman yang menjauh, dan untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Tidak ada dendam yang meledak. Yang ada hanyalah kepastian dingin bahwa penghinaan ini telah melewati batas terakhir. Malamnya, Darso kembali ke sudut gelap tempat ia biasa tidur. Ia meremas tanah di genggamannya, lalu berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Kalian lupa siapa aku." Angin terminal berdesir membawa bisikan itu pergi, namun di balik dinding beton dan lampu redup, sebuah kekuasaan lama mulai bergerak, dan nama Herman perlahan masuk daftar orang yang tak akan melihat pagi berikutnya. Tak semua yang mati benar-benar pergi. Ada yang memilih bersembunyi di balik kulit tua dan pakaian lusuh, menunggu dunia cukup sombong untuk melupakannya. Darso adalah salah satunya. Di balik tubuh renta yang sering dihina itu, tersimpan masa lalu yang tak pernah benar-benar terkubur, hanya dikunci rapat, menunggu saat dibuka kembali dengan darah. Bertahun-tahun lalu, sebelum Herman dan nama-nama baru itu berani bermimpi menguasai terminal, Darso sudah lebih dulu menjadi pusat ketakutan. Ia tidak muncul dengan teriakan atau pamer kekuatan. Ia hadir dalam bisikan, dalam keputusan yang tak bisa dibantah. Terminal tunduk bukan karena ancaman, melainkan karena mereka tahu, melawan Darso berarti lenyap. Semua jalur berada di tangannya. Parkiran, calo, bongkar muat, keamanan malam, semua bergerak atas satu isyarat darinya. Preman-preman paling bengis sekalipun menunduk saat ia lewat. Tidak ada adu suara, tidak ada pamer pisau. Darso tidak perlu membuktikan apapun. Reputasinya sudah lebih dari cukup. Ia bukan raja yang duduk di singgasana. Ia tidak butuh pengakuan. Darso adalah mimpi buruk yang berjalan, tenang, terukur, dan kejam bila perlu. Orang-orang berkata, satu malam cukup bagi Darso untuk membersihkan satu terminal dari mereka yang membangkang. Dan yang tersisa hanya keheningan serta ketakutan yang lebih patuh dari rantai besi. Namun kekuasaan sebesar apapun selalu mengundang pengkhianatan. Dari dalam, dari orang-orang yang dulu ia angkat dari lumpur. Keserakahan menyusup, pelan tapi pasti. Satu kesalahan kecil, satu celah yang ia biarkan terbuka, menjadi awal runtuhnya kerajaan gelap yang ia bangun dengan darah dan disiplin. Saat kekacauan itu meledak, Darso memilih menghilang. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, perang terbuka hanya akan melahirkan monster yang lebih bodoh dan lebih rakus. Ia membiarkan namanya mati, membiarkan dunia percaya bahwa Darso telah habis bersama masa lalu yang berdarah. Ia turun ke titik paling rendah. Menjadi tak terlihat, menjadi hinaan, menjadi bahan tawa. Setiap ludah, setiap tendangan, adalah bagian dari hukuman yang ia pilih sendiri. Sebuah penebusan yang sunyi, namun penuh perhitungan. Kini, di sudut terminal yang sama, tempat dulu semua orang menunduk, Darso membuka mata dari tidurnya yang panjang. Masa lalu yang dikubur itu mulai bernapas kembali, dan ketika mimpi buruk terbangun, terminal akan mengingat satu kebenaran lama, beberapa legenda tidak mati, mereka hanya menunggu waktu untuk membalas. Kekuasaan Darso tidak runtuh dalam satu malam. Ia retak perlahan, seperti besi yang dimakan karat dari dalam. Bisikan-bisikan mulai beredar di antara anak buahnya, tentang pembagian wilayah, tentang uang yang dirasa tak adil, tentang mimpi menjadi raja kecil di bawah bayangannya. Darso mendengar semua itu, namun memilih diam. Kesalahan terbesarnya adalah percaya bahwa rasa takut cukup untuk menjaga kesetiaan. Pengkhianatan pertama datang dari orang yang paling ia percaya. Seseorang yang dulu ia selamatkan dari kematian, ia beri nama, ia angkat derajatnya. Orang itu menjual jalur informasi kepada kelompok luar, memicu kecemburuan dan saling curiga. Dalam hitungan minggu, jaringan Darso berubah menjadi sarang ular yang saling memangsa. Terminal yang dulu tertib dalam ketakutan, kini dipenuhi darah tanpa kendali. Anak buah Darso saling bunuh demi wilayah dan uang. Tidak ada lagi perintah tunggal. Tidak ada lagi garis batas. Kekacauan menjalar cepat, dan aroma kematian menarik perhatian yang selama ini menunggu dari kejauhan polisi. Suatu subuh, terminal dikepung. Sirene meraung memecah langit. Polisi menyerbu pos-pos yang selama ini tak tersentuh. Preman berlarian seperti tikus terbakar. Banyak yang ditangkap, banyak yang ditembak, dan banyak pula yang menghilang selamanya. Kekaisaran Darso runtuh di hadapan mata tanpa satu pun perlawanan berarti. Darso berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya dengan wajah datar. Ia bisa melawan, ia masih punya orang,
masih punya senjata. Namun untuk pertama kalinya, ia memilih tidak bergerak. Ia sadar, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan telah melahirkan monster yang tak lagi bisa dikendalikan, bahkan olehnya. Malam itu, Darso menghilang. Tanpa pesan, tanpa jejak, ia membiarkan semua orang percaya bahwa ia mati, dihabisi polisi, dibunuh musuh, atau lenyap ditelan kekacauan. Nama Darso perlahan berubah dari kenyataan menjadi mitos, lalu menjadi cerita yang hanya beredar di mulut preman tua. Ia menanggalkan segalanya, nama, kuasa, jaringan, bahkan harga diri. Dari penguasa paling ditakuti, ia turun menjadi manusia tak berarti. Ia memilih hidup di sudut terminal, memakan sisa, menahan hinaan, dan menunggu, bukan dengan harapan, melainkan dengan kesabaran yang dingin. Karena Darso tahu satu hal, waktu selalu berpihak pada mereka yang mampu menunggu. Dan ketika dunia cukup yakin bahwa iblis telah mati, saat itulah iblis bisa kembali, tanpa mahkota, tanpa pasukan, hanya dengan dendam yang telah matang sempurna. Malam itu, terminal diselimuti hujan tipis yang membuat lampu-lampu tampak redup dan muram. Pedagang belum sepenuhnya menutup lapak, sopir bus berkumpul sambil merokok, dan aroma kopi murahan bercampur bau solar. Di tengah suasana itu, Herman berdiri dengan wajah bosan, matanya mencari hiburan untuk mengusir jenuh kekuasaan. Tatapannya berhenti pada Darso, yang sedang duduk di lantai beton sambil memilah botol bekas. Herman menyeringai, "Bosen gue," katanya singkat. Isyarat tangannya cukup untuk membuat 3 anak buah maju. Tidak ada teriakan perintah. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Darso ditarik ke tengah terminal, tepat di depan lapak pedagang. Karung rongsoknya disobek, isinya berserakan. Tendangan pertama menghantam rusuknya, disusul pukulan bertubi-tubi ke wajah dan perut. Darso terjatuh, lalu diangkat lagi hanya untuk dijatuhkan kembali. Darah mengalir dari hidung dan bibirnya, menetes ke lantai yang basah oleh hujan. Para pedagang menunduk, tak satu pun berani bersuara. Mereka tahu, satu kata simpati bisa berujung kematian. Terminal menjadi saksi bisu, seperti dulu, saat Darso masih menjadi penguasa. Ironi itu menghantamnya lebih keras daripada sepatu yang mendarat di punggungnya. Herman mendekat, berjongkok di hadapan Darso. Ia mencengkeram rambut uban itu dan memaksa Darso menatapnya. "Hidup lu murah banget ya," ucapnya dingin. Lalu, tanpa ragu, ia menghantam wajah Darso dengan kepalan tangan. Tawa anak buahnya pecah, menyatu dengan rintik hujan. Namun di tengah darah dan rasa sakit, sesuatu yang ganjil terjadi. Darso tersenyum, tipis, pelan, senyum yang tidak lahir dari keberanian atau keputusasaan, melainkan dari kepastian. Herman berhenti tertawa, alisnya mengernyit. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat udara terasa berat. Darso tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap Herman dengan mata yang kini jernih, tanpa takut, tanpa memohon. Di dalam kepalanya, satu keputusan telah diambil. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi pengampunan. Malam ini adalah batas terakhir antara masa lalu dan masa depan yang berdarah. Saat tubuh Darso dilempar begitu saja ke sudut terminal, hujan mulai reda. Herman dan anak buahnya pergi, puas dengan hiburan murah mereka. Tak seorang pun tahu, di balik tubuh renta yang tergeletak itu, sebuah perang telah dimulai, perang yang tidak akan berakhir sampai satu terminal bersih dari mereka yang menghina nama Darso. Setelah malam penuh darah itu, Darso menghilang dari pandangan. Bukan karena mati, melainkan karena bergerak. Ia berjalan di lorong-lorong sempit yang tak lagi tersentuh lampu terminal, menyusuri sudut kota yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah hidup di dunia gelap. Setiap langkahnya pelan, tapi pasti, seperti seseorang yang telah menghafal peta neraka. Orang pertama yang ia temui adalah preman pensiunan yang kini membuka bengkel kecil. Wajahnya menua, tangannya gemetar, tapi matanya masih mengenali Darso sebelum otaknya sempat menolak. Tidak ada pelukan, tidak ada basa-basi, hanya keheningan panjang yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Darso tidak menawarkan uang, ia tidak mengancam, ia hanya berkata pelan, "Terminal ini pernah aku miliki." Kalimat itu jatuh seperti palu. Preman tua itu menunduk, kenangan lama membanjiri kepalanya, malam-malam berdarah, perintah tanpa bantahan, dan ketakutan yang teratur. Ia tidak langsung menjawab, tapi pintu bengkel ditutup rapat malam itu. Selanjutnya Darso menemui tukang parkir veteran yang kini pincang, hidup dari receh parkiran liar. Di bawah lampu jalan yang nyaris mati,
Darso mengulang kalimat yang sama. Tukang parkir itu menghela napas panjang. "Gue kira lu udah mati," katanya lirih. Darso hanya menatapnya. Keesokan harinya, jalur parkir Herman mulai bocor. Mantan algojo ia temui di rumah petak, hidup dari utang dan mimpi buruk. Saat Darso berdiri di ambang pintu, pria itu langsung jatuh duduk. Tangannya gemetar, bukan karena takut akan ancaman, melainkan karena ingatan kembali hidup. "Lu telat," bisiknya. Darso menggeleng. "Gue nunggu." Tidak semua langsung setuju. Ada yang menolak, ada yang pura-pura lupa. Darso tidak memaksa. Ia tahu, mereka yang pernah berada di bawahnya tidak butuh diyakinkan, mereka hanya butuh diingatkan. Dan nama Darso adalah ingatan yang tidak bisa dihapus. Perlahan, tanpa suara, jaringan lama mulai bernapas. Bukan dalam bentuk pasukan, melainkan informasi. Jadwal Herman bocor, jalur uang terpantau, nama-nama anak buah dicatat. Terminal tidak berubah wajah, tapi denyutnya mulai berbeda, seperti tubuh yang sadar akan penyakit mematikan di dalamnya. Di sudut terminal, Darso kembali duduk seperti biasa, memunguti botol bekas. Tapi kini, setiap hinaan hanya menambah waktu. Setiap tatapan meremehkan adalah kesalahan. Kebangkitan itu tidak diumumkan, tidak dirayakan. Ia tumbuh dalam sunyi, dan sunyi itulah yang paling mematikan. Perubahan itu tidak terlihat, tapi terasa. Terminal tetap ramai, suara mesin tetap bising, dan tawa preman Herman masih terdengar. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai salah arah, seperti jam yang jarumnya bergeser tanpa disadari siapapun. Darso tidak menyerang. Ia membiarkan waktu bekerja. Informasi mulai bocor dari celah-celah kecil. Jadwal setoran berubah di menit terakhir. Uang parkiran terlambat sampai. Jalur bongkar muat tiba-tiba macet tanpa alasan. Herman mengira itu kebetulan. Ia belum tahu, setiap gangguan adalah hasil bisikan dari mulut-mulut lama yang kembali hidup. Seorang anak buah Herman yang biasa jaga malam tidak pulang. Tidak ada saksi, tidak ada teriakan. Motor dinasnya ditemukan keesokan pagi di gang sempit, kunci masih tergantung, tapi pemiliknya lenyap. Herman memaki, tapi masih tertawa. Satu orang hilang tidak berarti apa-apa bagi penguasa yang merasa tak tersentuh. Lalu satu lagi, preman parkiran yang terkenal kejam tidak muncul selama 2 hari. Teleponnya mati, rumah kontrakannya kosong, seolah ia tak pernah ada. Istrinya menangis di pos polisi, tapi tak ada laporan resmi. Di dunia mereka, orang hilang adalah risiko pekerjaan. Herman mulai curiga. Ia memperketat penjagaan, memerintahkan anak buah bergerak berkelompok. Namun justru disitulah ketakutan mulai tumbuh. Preman-premannya tidak lagi berani berjalan sendiri. Mereka saling menatap dengan waspada, bertanya dalam hati siapa yang akan jadi berikutnya. Di sudut terminal, Darso tetap duduk seperti biasa. Tidak ada darah di tangannya. Tidak ada perintah yang diucapkan keras. Ia hanya mendengar laporan singkat, datang dari orang-orang yang bahkan tidak menyebut namanya. Jaringan itu bekerja sendiri, seperti mesin lama yang kembali berfungsi. Herman mulai kehilangan uang. Setoran berkurang drastis. Anak buah saling menyalahkan. Ada yang dipukuli, ada yang diusir, ada yang menghilang setelah dicurigai berkhianat. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan kini mulai memakan dirinya sendiri. Dan sementara Herman berteriak mencari musuh yang tak terlihat, Darso tahu satu hal pasti, ketika orang mulai hilang tanpa jejak, bukan kematian yang paling menakutkan, melainkan ketidakpastian. Jaringan lama telah menyala kembali. Dan api itu belum meminta darah secara terbuka, belum. Teror itu akhirnya mengambil wujud. Pagi hari, seorang petugas kebersihan menemukan mayat di gudang bas, tergeletak rapi, tanpa perlawanan berlebih, tanpa jejak amarah liar. Lehernya patah dengan sudut yang presisi. Tidak ada dompet, tidak ada ponsel, hanya tubuh dingin yang seolah diletakkan, bukan dibuang. Terminal mendadak sunyi oleh bisik ketakutan. Belum sempat kepanikan reda, mayat kedua ditemukan di toilet terminal. Terkunci dari dalam. Tidak ada tanda keributan. Tidak ada darah berceceran. Wajah korban pucat, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Orang-orang mulai berbisik, cara ini terlalu rapi, terlalu tenang. Malamnya, di bawah kolong bas terakhir yang parkir, mayat ketiga ditemukan. Posisi tubuhnya hampir sama, cara menghabisinya identik. Preman-preman lama yang masih hidup saling pandang dengan wajah pucat. Mereka mengenali pola itu.
Pola yang seharusnya mati bertahun-tahun lalu bersama satu nama yang tak ingin mereka ucapkan. Nama Darso mulai beredar tanpa suara. Tidak disebut keras, tidak diakui, hanya lewat tatapan mata dan kalimat yang terputus. Ini cara lama, bisik seseorang. Cara iblis itu, sahut yang lain, lalu langsung terdiam, takut ucapannya didengar oleh sesuatu yang mungkin sedang mengawasi. Herman mendengar laporan itu satu persatu. Di hadapan anak buahnya, ia tertawa dan memaki. Ia menyebut semua itu ulah musuh kecil yang sok pintar. Namun saat ia sendirian, tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Ingatan lama menyeruak, cerita-cerita tentang Darso, yang dulu ia anggap dongeng. Ia memperketat penjagaan, mengganti jalur patroli, memerintahkan anak buah bersenjata setiap saat. Tapi justru disitulah ketakutan menemukan bentuknya. Mereka tidak lagi bicara lantang. Tidak lagi bercanda, setiap sudut terminal terasa gelap, meski lampu menyala terang. Di tengah semua itu, Darso tetap berada di tempatnya. Duduk di sudut terminal, wajahnya tak berubah. Ia tidak perlu hadir di lokasi kejadian. Ia tidak perlu terlihat. Teror itu bekerja atas namanya, mengikuti pola lama yang tertanam dalam ingatan para korban, dan ketakutan mereka menyempurnakannya. Herman mungkin belum mengaku, bahkan pada dirinya sendiri. Tapi setiap kali sirene ambulans terdengar, setiap kali kabar mayat baru sampai ke telinganya, satu kebenaran semakin jelas, teror tanpa nama itu nyata. Dan ketika mimpi buruk kembali dengan cara yang sama seperti dulu, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, iblis yang pernah ia hina dan kini telah terbangun sepenuhnya. Ketakutan mengubah Herman menjadi sesuatu yang lebih liar dari sebelumnya. Ia tidak lagi berpikir dengan kepala dingin, hanya bereaksi dengan amarah. Setiap wajah menjadi ancaman, setiap bisikan terdengar seperti pengkhianatan. Terminal yang dulu ia kuasai dengan tangan besi kini ia jaga dengan kegilaan. Preman-preman kecil menjadi korban pertama. Siapapun yang terlihat ragu, terlambat setor, atau sekadar salah bicara, langsung ditarik ke belakang pos. Pukulan mendarat tanpa tanya, ada yang dipatahkan tulangnya, ada yang diseret setengah mati, ada pula yang tak pernah kembali ke lapak. Herman menyebutnya pembersihan, yang lain menyebutnya awal kehancuran. Terminal berubah menjadi neraka terbuka. Darah tak lagi disembunyikan. Jeritan terdengar di sela deru mesin bas. Pedagang menutup lapak lebih cepat, sopir memilih rute lain, dan orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk. Kekuasaan Herman masih berdiri, tapi berdiri di atas puing ketakutan yang rapuh. Semakin brutal Herman bertindak, semakin cepat jerat Darso mengencang. Setiap pembantaian kecil menciptakan dendam baru. Setiap preman yang disiksa meninggalkan celah informasi. Orang-orang yang dulu takut pada Herman kini mulai lebih takut pada sesuatu yang tak terlihat, dan ketakutan itu membuat mereka bicara. Darso mendengar semuanya tanpa hadir. Nama-nama disusun, pola gerak dicatat. Herman sedang melakukan pekerjaan Darso untuknya, memisahkan yang setia dan yang rapuh. Dalam kekacauan itu, jaringan lama Darso bergerak lebih leluasa, seperti bayangan yang menari di tengah api. Herman mulai tidur dengan pisau di tangan. Ia sering terbangun oleh suara langkah yang tidak ada. Setiap bayangan di dinding tampak seperti sosok yang menatapnya diam-diam. Ia masih berteriak lantang di depan anak buahnya, tapi di dalam kepalanya, teror itu tak pernah berhenti. Suatu malam, seorang preman muda berlutut di hadapannya, bersumpah setia sambil menangis. Herman menatapnya lama, lalu menghantamnya sampai tak bergerak. Bukan karena bukti, melainkan karena rasa takut. Dan rasa takut itu, tanpa ia sadari, bukan lagi senjatanya, melainkan racun yang membunuhnya perlahan. Di sudut terminal, Darso memejamkan mata sejenak. Ia tahu fase ini harus terjadi. Ketika musuh mulai membantai dirinya sendiri, berarti akhir sudah dekat. Herman mungkin masih bernapas, masih berkuasa. Tapi dalam perang sunyi ini, ia sudah resmi menjadi buruan, dan tak ada hewan yang selamat ketika seluruh hutan diam-diam memburunya. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya, seolah terminal ikut menekan napasnya sendiri. Herman duduk di ruang kecil belakang pos utama, wajahnya kusut, matanya merah oleh kurang tidur. Uang setoran berserakan di meja, tapi tak satu pun memberinya rasa aman. Ketakutan telah duduk bersamanya, diam, tak terucap. Pintu berderit pelan. Seorang preman tua masuk dengan langkah terlatih. Wajahnya penuh luka lama, matanya menyimpan sesuatu yang membuat Herman langsung berdiri. "Ngapain lu datang malam-malam begini?"
bentak Herman. Preman tua itu tidak menjawab. Ia justru berlutut. Keheningan jatuh berat. Hanya suara hujan di atap seng. Preman itu menunduk dalam-dalam, lalu berbisik, hampir tak terdengar, "Yang kau hina itu, Darso." Kalimat itu meluncur pelan, tapi menghantam seperti palu godam. Wajah Herman langsung pucat. Tangannya yang memegang rokok gemetar hebat. Nama itu tidak seharusnya disebut. Tidak seharusnya hidup. Darso adalah legenda berdarah dari cerita lama, nama yang dulu cukup membuat satu terminal berhenti bernapas. "Lu gila?" Herman mencoba tertawa, tapi suaranya pecah. "Darso udah mati." Preman tua itu menggeleng perlahan. Cara bunuhnya, cara hilangnya orang-orang lu, itu cuma satu orang yang tahu. Ia menelan ludah, dan cuma satu orang yang pernah melakukannya tanpa sisa. Ingatan Herman berhamburan. Cerita-cerita lama yang dulu ia anggap dongeng kini terasa nyata. Tentang satu pria yang tidak perlu teriak. Tentang pembunuhan tanpa saksi. Tentang musuh yang hilang begitu saja. Herman mundur selangkah, keringat dingin membasahi punggungnya. Preman tua itu menatap Herman dengan mata penuh penyesalan. "Lu bikin kesalahan paling fatal," katanya lirih. "Lu hina dia, di tempat yang dulu dia kuasai." Kata-kata itu menggantung seperti vonis mati. Di luar ruangan, Darso duduk di sudut terminal, memandang hujan jatuh di lantai beton. Ia tidak perlu mendengar pengakuan itu untuk tahu topengnya telah terbuka. Ketika nama Darso kembali diucapkan dengan ketakutan, permainan telah memasuki babak baru, dan Herman baru saja menyadari bahwa ia tidak sedang melawan pengemis, melainkan legenda yang bangkit dari kubur. Malam itu, terminal tidak lagi terasa seperti tempat singgah, melainkan medan perang yang menunggu darah pertama tumpah. Lampu-lampu menyala pucat, hujan telah berhenti, dan udara terasa terlalu sunyi. Darso berjalan keluar dari bayangan untuk pertama kalinya. Tidak ada karung rongsok, tidak ada pakaian lusuh. Yang tersisa hanya sosok tegap dengan langkah tenang dan mata yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Para preman di pos parkiran pertama melihatnya mendekat. Mereka mengenali wajah itu, tapi otak mereka menolak menerima kenyataan. Terlambat untuk lari, terlambat untuk berteriak. Dalam hitungan menit, pos itu sunyi. Tidak ada suara tembakan, tidak ada keributan besar, hanya tubuh-tubuh tergeletak dengan luka yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Berita menyebar cepat, tapi tidak cukup cepat untuk menyelamatkan pos kedua. Di jalur bongkar muat, Darso datang bersama dua bayangan lain, orang-orang lama yang tak perlu diperintah. Serangan itu brutal dan singkat. Preman-preman Herman dihancurkan sebelum sempat memahami apa yang terjadi. Uang setoran terbakar, rantai kekuasaan diputus di tempat. Pos ketiga adalah simbol kekuasaan Herman. Dijaga ketat, penuh senjata, dan dipenuhi orang-orang paling setia. Darso tidak menghindar, ia masuk dari depan. Terminal yang menyaksikan malam itu tahu satu hal, ini bukan serangan orang putus asa, ini eksekusi terencana. Jeritan bercampur dentuman, dan dalam waktu singkat, pos itu jatuh. Orang-orang bersembunyi di balik bas dan lapak. Pedagang memeluk dagangannya, sopir menutup pintu, dan semua mata menatap dengan ketakutan yang bercampur hormat. Nama Darso kembali hidup, bukan sebagai cerita, melainkan kenyataan berdarah di depan mata mereka. Di kejauhan, Herman menerima kabar satu persatu. 3 pos hilang dalam satu malam. Tidak ada tawanan, tidak ada peringatan, wajahnya membeku. Ini bukan lagi teror tanpa nama. Ini perang terbuka, dan ia tahu betul, Darso tidak pernah berperang. Kecuali untuk menang. Darso berdiri di tengah terminal, darah masih hangat di tangannya. Ia tidak berteriak, tidak mengumumkan kekuasaan. Ia hanya menatap sekeliling, memastikan semua orang melihatnya. Pesannya jelas tanpa kata, siapapun yang berdiri di belakang Herman, sedang berdiri di antrean kematian. Malam itu, terminal gemetar. Bukan karena suara, melainkan karena kesadaran kolektif bahwa legenda lama telah kembali sepenuhnya. Perang tidak lagi bersembunyi di lorong gelap. Ia telah muncul di bawah lampu terminal, dan tidak akan berhenti sampai satu nama terakhir dihapus dari tempat itu. Malam itu bukan lagi milik terminal, malam itu milik Darso. Tidak ada peringatan, tidak ada ajakan bicara. Ia memimpin sendiri perburuan, berjalan paling depan seperti Algojo yang tahu persis siapa saja yang harus mati. Orang-orang yang mengikutinya tidak bertanya. Mereka tahu, satu kesalahan di malam ini berarti tak ada pagi. Wilayah-wilayah yang dulu dikuasai Herman berubah menjadi ladang pembantaian. Pos parkiran disapu bersih.
Jalur calo dibungkam selamanya. Gudang bongkar muat menjadi sunyi oleh tubuh-tubuh yang tergeletak tanpa suara terakhir. Darso memastikan setiap sudut disentuh, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang disisakan. Preman-preman Herman mencoba melawan, mencoba lari, mencoba bersembunyi di tempat yang dulu mereka anggap aman. Tapi Darso tahu semua jalur. Ia yang membangun peta kekuasaan itu bertahun-tahun lalu. Setiap lorong, setiap pintu darurat, setiap sudut gelap, semuanya kini menjadi jebakan. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada kemarahan yang meledak. Darso membunuh dengan ketenangan yang menakutkan. Setiap gerakan presisi, setiap keputusan final, ini bukan balas dendam emosional, ini adalah pembersihan sistematis. Beberapa preman berlutut, memohon, menyebut nama keluarga, menawarkan uang. Darso hanya menatap mereka sesaat. Di matanya tidak ada kebencian, hanya penilaian. Mereka yang dulu menghina, memukul, dan menindas tanpa ampun kini merasakan dunia yang sama, tanpa pintu keluar. Terminal berubah menjadi kota mati dalam satu malam. Sirene terdengar jauh, tapi tak pernah mendekat. Semua orang memilih menutup pintu, menutup mata, dan menutup mulut. Mereka tahu, malam ini bukan urusan hukum, ini urusan legenda yang menagih hutang lama. Darso berhenti di tengah wilayah yang telah bersih. Ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada satupun yang bergerak. Orang-orangnya menunggu perintah berikutnya, tapi Darso tahu, perang ini belum selesai. Masih ada satu nama yang bernapas, dan selama nama itu hidup, malam tanpa ampun belum benar-benar berakhir. Ketika fajar mulai mengintip, terminal dipenuhi keheningan yang aneh. Tidak ada preman Herman tersisa di wilayah mereka sendiri. Darso berdiri dalam cahaya pertama pagi hari, wajahnya dingin, matanya kosong. Pembantaian telah dilakukan, kini, tinggal satu urusan terakhir, Herman. Ruang kontrol terminal terasa sempit malam itu, meski dipenuhi layar dan panel listrik. Herman duduk sendirian di kursi besi, napasnya berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dari tempat itu dulu ia mengawasi semuanya, arus bas, pergerakan orang, dan kekuasaannya sendiri. Kini, ruangan itu berubah menjadi sangkar terakhir. Telepon genggamnya bergetar berkali-kali, lalu berhenti. Ia menelepon kembali satu persatu nomor anak buahnya. Tidak ada yang mengangkat, ada yang tidak aktif, ada yang berdering panjang lalu mati. Setiap panggilan yang gagal menambah satu lapis ketakutan yang menekan dadanya. Ia mencoba keluar. Di lorong terminal, beberapa wajah yang dulu menunduk kini berpaling. Pedagang menutup pintu tanpa bicara. Tukang parkir pura-pura sibuk. Sopir bas menyalakan mesin dan pergi. Terminal yang dulu tunduk padanya kini menolak mengakui keberadaannya. Kekuasaan Herman lenyap, bersama rasa takut mereka. Kembali ke ruang kontrol, Herman mengunci pintu. Tangannya gemetar saat memegang senjata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada pasukan, tidak ada tempat berlindung. Yang tersisa hanyalah gema langkah kaki di kepalanya sendiri. Ingatan menghantamnya tanpa ampun. Wajah Darso saat dihina, senyum tipis di tengah darah. Cerita-cerita lama yang dulu ia tertawakan kini menjadi kenyataan yang berdiri di ambang pintu. Herman mulai menyadari, ini bukan perang kekuasaan, ini hukuman. Ia menyalakan monitor CCTV, banyak layar mati. Beberapa menampilkan sudut terminal yang kosong dan gelap. Di salah satu layar, sesosok pria berdiri diam di bawah lampu, tenang, tak tergesa. Herman mematikan layar itu dengan tangan gemetar, seolah bisa menghapus kenyataan dengan satu tombol. Herman berteriak memanggil siapa saja. Suaranya memantul di dinding besi dan kembali kepadanya, hampa. Terminal tidak lagi menjawab. Tempat ini telah memilih sisi, dan bukan miliknya. Di luar, Darso berjalan pelan menyusuri terminal yang kini sunyi. Ia tahu di mana Herman bersembunyi. Ia tahu ketakutan apa yang sedang menggerogoti musuhnya. Tidak perlu terburu-buru. Untuk pertama kalinya, waktu sepenuhnya milik Darso, dan Herman hanya menunggu saat pintu terakhir dibuka. Pintu ruang kontrol terbuka tanpa suara. Herman mengangkat kepalanya perlahan, senjata masih di tangannya, tapi jari-jarinya gemetar. Di ambang pintu berdiri Darso. Tidak terburu-buru, tidak bersenjata terlihat, hanya berdiri, seperti pemilik rumah yang akhirnya kembali setelah lama pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya tatapan yang saling mengunci. Dua monster dari generasi berbeda saling mengukur,
yang satu dibentuk oleh kesabaran dan waktu, yang lain oleh kekerasan dan kesombongan. Ruangan itu terasa menyempit, seolah udara pun enggan berada di antara mereka. Darso melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Lu inget malam hujan itu?" katanya pelan. Herman menelan ludah. Darso tidak menunggu jawaban. "Waktu lu suruh orang-orang lu mukul gue di depan pedagang. Waktu lu ludahin gue. Waktu lu ketawa." Herman mencoba bicara, tapi suaranya mati di tenggorokan. Darso melanjutkan, suaranya tetap datar. Ia menyebut satu persatu, tendangan dirusuk, pukulan di wajah, hinaan yang dilempar seperti sampah. Tidak ada emosi di setiap kalimat, justru itulah yang membuatnya mengerikan. "Ini bukan luapan marah. Ini laporan. Lu pikir gue diem karena takut?" lanjut Darso. "Padahal gue cuma nunggu." Ia mendekat selangkah. Herman mundur sampai punggungnya menyentuh panel besi. Senjata di tangannya kini terasa seperti mainan yang tak berguna. Darso menatapnya lama. "Lu gak salah karena mau berkuasa," katanya. "Lu salah karena hina orang yang dulu ngajarin terminal ini arti takut." Kalimat itu jatuh pelan, tapi beratnya seperti vonis mati. Herman akhirnya berbicara, suaranya serak. Ia mencoba bernegosiasi, menyebut uang, wilayah, jalan keluar. Darso menggeleng perlahan. "Negosiasi cuma buat orang yang masih punya pilihan," jawabnya singkat. Keheningan kembali turun. Darso berbalik sejenak, seolah memberi Herman waktu memahami akhir yang mendekat. "Harga dari setiap hinaan," katanya tanpa menoleh, "dibayar satu persatu." Herman menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar memahami arti tak berdaya. Di luar ruang kontrol, terminal tetap sunyi. Tidak ada saksi. Tidak ada penolong, hanya dua iblis yang berdiri di ujung cerita mereka, dan satu di antaranya telah lama memastikan, percakapan ini adalah awal dari akhir. Darso tidak membunuh Herman malam itu. Ia justru melangkah menjauh, meninggalkan ruang kontrol dengan pintu terbuka. Herman terpaku, napasnya tersengal, pikirannya menolak memahami apa yang baru saja terjadi. Kematian yang tertunda terasa jauh lebih menakutkan daripada kematian yang datang seketika. Lampu-lampu terminal mulai dipadamkan satu persatu. Bukan gelap total, hanya cukup redup untuk membuat bayangan bergerak lebih panjang dari seharusnya. Herman dipaksa keluar dari ruang kontrol, digiring menyusuri lorong-lorong yang dulu ia kuasai. Kini lorong itu kosong, dingin, dan terasa asing. Setiap langkah menggema seperti pengingat masa lalu. Darso berjalan di belakangnya, menjaga jarak. Tidak menyentuh, tidak berbicara. Kehadirannya terasa seperti tekanan di tengkuk Herman. Inilah ketakutan yang dulu ia tanamkan pada orang lain, menunggu sesuatu terjadi tanpa tahu kapan dan dari mana. Herman mulai berbicara sendiri, suaranya pecah. Ia menyebut nama-nama yang dulu ia perintah. Tidak ada yang menjawab. Terminal menelan suaranya, sama seperti dulu ia menelan jeritan korban-korbannya. Kini, ia berada di posisi yang sama, tak berdaya, tak terlihat. Darso berhenti di sebuah sudut terminal. "Lu tahu kenapa gue gak langsung bunuh?" tanyanya pelan. Herman tidak menjawab. "Karena mati itu cepat," lanjut Darso. "Dan lu gak pernah ngasih yang cepat ke siapapun." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari senjata apapun. Waktu berjalan lambat. Herman duduk di lantai, tubuhnya gemetar, pikirannya runtuh. Ia mulai memahami bahwa ini bukan tentang balas dendam semata, ini tentang cermin. Darso memaksanya menatap bayangan dirinya sendiri, tanpa bisa berpaling. Tidak ada saksi, tidak ada sorakan, tidak ada keadilan yang diumumkan. Hanya dua manusia di ujung dunia mereka masing-masing, yang satu menjalani hukuman, yang lain memastikan hukuman itu dipahami sepenuhnya. Saat fajar hampir tiba, Darso berdiri tegak, menatap Herman yang kini hanya sisa dari kesombongannya. Hukuman telah dipilih dan dijalani. Yang tersisa hanyalah keputusan terakhir, dan itu akan datang ketika rasa takut telah benar-benar menghabiskan segalanya. Pagi belum sepenuhnya tiba ketika semuanya berakhir. Terminal masih diselimuti kabut tipis dan bau besi yang lembab. Di tengah keheningan itu, Herman akhirnya tewas, tanpa teriakan, tanpa saksi, tanpa kehormatan. Nafas terakhirnya menguap begitu saja, tak ada yang menjemput, tak ada yang peduli. Tubuhnya digantung di salah satu rangka besi tua dekat jalur utama terminal. Bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai pesan. Tidak ada tulisan,
Tidak ada ancaman tertulis. Namun setiap orang yang melintas tahu arti simbol itu, kekuasaan Herman telah selesai, dan tidak akan pernah kembali. Pedagang berhenti berjalan, sopir mematikan mesin. Orang-orang menatap dari jauh dengan wajah kaku. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa lega yang meledak. Yang ada hanyalah kesadaran sunyi bahwa satu rezim telah tumbang, dan tumbangnya tidak disertai belas kasihan. Berita menyebar cepat. Preman-preman Herman yang tersisa, jika masih ada, tidak pernah terlihat lagi. Ada yang mati malam itu. Ada yang mati sebelumnya. Ada pula yang menghilang tanpa nama. Satu terminal bersih dari mereka yang dulu menguasainya dengan kekerasan. Terminal kembali bernapas, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi teriakan setoran. Tidak ada lagi pukulan di balik pos. Namun ketenangan itu bukan ketenangan damai, melainkan ketenangan setelah badai yang meninggalkan bekas permanen. Darso berdiri cukup lama, menatap tubuh yang tergantung itu. Tidak ada kepuasan di wajahnya. Tidak ada kebencian yang tersisa. Ia tidak merayakan akhir ini, karena baginya, ini bukan kemenangan, ini penutupan hutang lama. Ia lalu pergi, menyusuri lorong terminal yang dulu ia kuasai dan kemudian ia hancurkan. Langkahnya tenang, seolah beban berat akhirnya dilepaskan. Darah telah mengalir, dan pesan telah disampaikan. Hari itu, terminal mengingat satu pelajaran pahit. Kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan akan runtuh dengan cara yang paling hina. Dan legenda bernama Darso kembali menghilang, meninggalkan satu terminal tanpa preman, dan satu cerita yang akan dibisikkan dengan suara gemetar selama bertahun-tahun. Pagi itu, terminal terbangun tanpa suara yang biasa menyertainya. Tidak ada teriakan setoran, tidak ada tawa preman, tidak ada langkah sepatu yang memaksa orang menepi. Yang terdengar hanya mesin bas yang dinyalakan perlahan, seolah sopirnya takut mengganggu sesuatu yang belum benar-benar pergi. Para pedagang membuka lapak dengan tangan gemetar. Mereka saling bertukar pandang tanpa kata, memastikan apa yang mereka lihat kemarin bukan mimpi. Tubuh Herman yang tergantung sudah tidak ada, tapi bayangannya masih melekat di udara, seperti bekas luka yang belum sembuh. Orang-orang bergerak lebih pelan dari biasanya. Tidak ada yang berani bersuara keras. Setiap langkah terasa diawasi, meski tak ada siapapun yang terlihat. Terminal menjadi tempat yang aman, namun keamanan itu dibayar dengan kesadaran bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari hukum biasa. Beberapa pedagang menaruh segelas kopi di sudut tertentu. Bukan untuk ritual, bukan untuk persembahan, hanya kebiasaan lama yang muncul kembali tanpa disepakati. Cara sunyi untuk menunjukkan terima kasih, sekaligus pengakuan bahwa mereka tahu siapa yang kini mengawasi. Nama Darso tidak diucapkan lantang. Ia hanya hadir dalam bisikan, dalam anggukan singkat, dalam tatapan yang menunduk penuh hormat. Tidak ada yang berani memanggilnya pahlawan. Mereka tahu, pahlawan tidak meninggalkan jejak ketakutan seperti ini. Anak-anak muda yang dulu bermimpi jadi preman kini memilih pekerjaan lain. Terminal seolah memberi peringatan tanpa kata, tempat ini tidak lagi menerima kekerasan sebagai mata uang. Yang pernah terjadi cukup terjadi sekali. Di sudut terminal, seorang pria parubaya duduk dengan pakaian sederhana. Tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama. Ia tampak biasa, terlalu biasa untuk seseorang yang telah mengubah segalanya. Namun semua orang tahu, iblis lama itu tidak pergi. Ia hanya memilih diam. Terminal kembali hidup, tapi dengan cara yang berbeda. Sunyi itu bukan kekosongan, melainkan perjanjian tak tertulis. Selama iblis lama masih ada, tidak akan ada yang berani merusak keseimbangan ini. Dan semua orang berharap, ia tidak pernah perlu bangkit sepenuhnya lagi. Darso tidak duduk di kursi kekuasaan. Ia tidak membentuk struktur, tidak menunjuk tangan kanan. Terminal dibiarkan berjalan seperti seharusnya, tanpa komando, tanpa setoran, tanpa darah. Justru dari penolakannya itulah kekuasaannya terasa paling nyata. Beberapa orang mencoba mendekat, menawarkan kesetiaan, meminta perlindungan, berharap ada pemimpin baru menggantikan Herman. Darso menolak semuanya dengan satu tatapan datar. Ia tidak ingin terminal kembali tunduk pada satu nama, bahkan namanya sendiri. Ia hanya berjalan, kadang terlihat pagi hari, kadang larut malam. Duduk di bangku yang sama, minum kopi yang sama. Keberadaannya sederhana, namun efeknya absolut. Tidak ada preman baru yang berani menguji batas. Terminal belajar disiplin tanpa ancaman langsung. Para pedagang mengatur diri sendiri. Sopir saling mengingatkan. Ketertiban tumbuh bukan karena takut dipukul,
tapi karena takut membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Darso menjadi bayangan, tidak memerintah, tapi mengawasi. Tidak menghukum, tapi cukup hadir. Ia memahami satu hal yang gagal dipahami Herman, kekuasaan sejati tidak perlu ditunjukkan setiap hari. Di masa lalu, Darso memerintah dengan kekejaman. Kini, ia memilih pengendalian. Ia tidak mencari pengampunan. Ia tidak meminta dilupakan. Ia hanya memastikan kesalahan lama tidak terulang, meski harus dilakukan dengan reputasi yang menakutkan. Anak-anak terminal tumbuh tanpa tahu detail siapa Darso sebenarnya. Mereka hanya tahu satu aturan tak tertulis, jangan serakah, jangan kejam, jangan merasa tak tersentuh. Aturan yang lebih kuat dari hukum manapun. Darso tidak menjadi raja, tapi terminal tahu, jika suatu hari kegelapan kembali, mahkota tak perlu dicari. Raja tanpa tahta itu akan berdiri dari sunyi, dan mengakhiri semuanya sekali lagi. Nama Darso tidak pernah diumumkan, tapi ia menyebar lebih cepat dari teriakan. Dari mulut ke mulut, dari terminal ke terminal, dari preman tua ke anak-anak yang baru belajar keras. Nama itu tidak membawa harapan, hanya peringatan. Cerita tentangnya berubah-ubah, tapi ujungnya selalu sama. Ada yang bilang ia hantu hidup. Ada yang menyebutnya Algojo tua. Tak ada yang berani memastikan mana yang benar, karena siapapun yang mencoba membuktikan biasanya tidak pernah kembali ke terminal. Preman-preman baru yang datang dengan ambisi segera memilih mundur. Mereka membaca tanda-tanda kecil, ketertiban yang terlalu rapi, pedagang yang tak mau bicara, sopir yang menatap tanpa ekspresi. Tempat ini sudah punya penjaga, meski tak terlihat. Darso menjadi kutukan yang menjaga keseimbangan. Ia tidak menghukum yang patuh. Ia tidak muncul untuk masalah kecil. Tapi semua orang tahu, jika kekerasan kembali dijadikan alat, kutukan itu akan bergerak tanpa peringatan. Anak-anak muda tumbuh dengan cerita yang tidak ingin mereka dengar, tapi tidak bisa mereka abaikan. Mereka belajar bahwa kekuasaan bisa membunuhmu dua kali, pertama secara fisik, kedua lewat nama yang diwariskan sebagai aib. Tidak ada monumen untuk Darso. Tidak ada catatan resmi. Ia hidup di sela-sela cerita larut malam, di peringatan singkat sebelum seseorang melakukan kebodohan. Ia adalah legenda yang tidak ingin dikenang, tapi mustahil dilupakan. Bagi sebagian orang, Darso adalah kejahatan yang melawan kejahatan. Bagi yang lain, ia hanya monster yang memilih target berbeda. Namun bagi terminal, penilaian tidak lagi penting, yang penting adalah ketertiban bertahan. Legenda Darso tidak menawarkan keselamatan, hanya batas. Dan selama batas itu dihormati, kutukan akan tetap diam. Tapi jika dilanggar, semua orang tahu, legenda tidak akan memaafkan. Di sudut terminal yang paling ramai, Darso kembali mengenakan pakaian lusuhnya. Tubuhnya membungkuk, langkahnya pelan, wajahnya nyaris tak menarik perhatian. Namun kali ini, tak ada satupun mata yang memandangnya dengan hinaan. Semua kepala menunduk, bukan karena perintah, melainkan karena ingatan. Terminal berjalan seperti biasa, bus datang dan pergi, pedagang menawar harga, suara mesin bercampur teriakan kondektur. Tapi di balik kehidupan itu, ada satu kesadaran kolektif yang tak pernah hilang, tempat ini dijaga oleh sesuatu yang tidak tercatat dalam hukum. Darso tidak pernah mengklaim perannya. Ia tidak mengoreksi cerita tentang dirinya. Ia membiarkan namanya tumbuh liar, sebagai ketakutan, sebagai kutukan, sebagai batas terakhir. Baginya, kebenaran tidak lagi penting. Yang penting, tidak ada yang berani mengulang kebiadaban lama. Kadang ia duduk diam berjam-jam, menatap orang-orang berlalu. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada penyesalan juga, hanya kelelahan seorang pria yang telah melihat terlalu banyak darah untuk percaya pada akhir yang bersih. Ia tahu, ia bukan penyelamat. Ia juga bukan korban. Ia adalah hasil dari terminal itu sendiri, dilahirkan oleh kekerasan, dibentuk oleh pengkhianatan, dan dikubur hidup-hidup oleh waktu. Yang tersisa hanyalah fungsi, menjaga agar neraka tidak tumpah keluar. Orang-orang berdoa agar Darso tidak pernah bergerak lagi. Karena jika ia harus bangkit, berarti terminal telah gagal menjaga dirinya sendiri. Keheningan Darso adalah tanda kesehatan tempat ini, dan semua orang berusaha mempertahankannya. Malam hari, bayangannya memanjang di bawah lampu terminal. Tidak besar, tidak mengancam, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa beberapa dosa tidak pernah benar-benar mati, mereka hanya memilih tinggal. Dan selama Darso masih duduk di sudut itu, dunia mungkin tak menjadi lebih baik.
Tapi satu hal pasti, di terminal ini, kejahatan tahu satu kenyataan pahit, balas dendam masih hidup, dan ia tidak pernah pergi kemana-mana.